Meskipun saat ini pasaran motor matic cukup mendominasi, saya yakin masih ada beberapa penggemar motor bebek sport yang menunggu kedatangan motor ini di Indonesia. Dan ya, siapa lagi kalau bukan Yamaha Y16ZR alias MX-King 155 versi Malaysia. Seperti yang sudah kita ketahui, Yamaha MX-King saat ini sudah tidak mempunyai pemain cadangan lagi. Soalnya beberapa waktu lalu, rekan sepabrikannya yaitu Jupiter MX-150 sudah resmi di stop produksinya. Maka dari itu, mendatangkan Y16ZR sebagai tandem dari Yamaha MX-King sepertinya bukan pilihan yang salah. Apalagi buat para bikers yang suka balapan ataupun yang suka dengan modifikasi ala road race, motor ini tentunya akan sangat cocok apabila dijadikan sebagai bahan modifikasi. Mengingat banyaknya varian spare part penunjang performa yang ditawarkan di pasaran. Yamaha Y16ZR atau dikenal juga sebagai X-Cheater 155 di Vietnam dan Yamaha Sniper 155 di Filipina, bisa dibilang adalah versi upgrade dari Yamaha MX-King, yang mana perubahan dari motor ini cukup signifikan dan jauh berbeda dari MX-King 150 yang kita kenal di Indonesia. Perubahan pertama yang bisa kita lihat adalah dari segi penampilannya. Yamaha mengklaim bahwasanya garis desain motor ini terinspirasi dari Yamaha R Series. Yang jelas perubahan desainnya ini sangat radikal dibanding generasi sebelumnya. Kesannya jadi lebih padat, sporty, kekar dengan bentuk bodi belakang yang dibuat mirip sebuah sportsback, serta lampu-lampu yang tampil lebih sipit layaknya YZF R Series. Kemudian untuk segi dapur pacu, Yamaha telah menyematkan Y16ZR dengan basic mesin baru yang identik dengan mesin Yamaha R15. Mesin ini berkubikasi 155cc SOHC 4 klep berteknologi VVA, kopling slipper clutch, serta transmisinya sudah 6 percepatan. Mesin ini diklaim mampu menghasilkan tenaga 17,7 horsepower di 9.500 rpm, serta torsi puncak 14,4 Nm pada 8.000 rpm. Tenaga tersebut meningkat cukup signifikan dari generasi Yamaha MX-King yang hanya mampu menghasilkan tenaga 15,1 horsepower dan torsi 13,8 Nm. Karena basic mesin Y16ZR menggunakan R15, maka Yamaha juga merombak bagian frame motor ini dengan desain baru untuk menyesuaikan dimensi mesinnya. Sasis baru ini dibekali engine mounting yang lebih tebal, sehingga performanya diklaim Yamaha lebih stabil saat digunakan ketika menikung maupun saat dipacu di kecepatan tinggi. Yamaha Y16ZR sudah mendapatkan beberapa fitur tambahan baru, diantaranya adalah speedometer digital baru, kunci keyless, soket USB charger, perubahan kaliper depan dari semula memakai satu piston kini berubah menggunakan 2 piston, sampai penambahan kapasitas tangki BBM menjadi 5,4 liter yang lebih besar dari tangki Yamaha MX-King yang hanya mampu menampung kapasitas sebanyak 4,2 liter. Dengan adanya beberapa ubahan tersebut, bisa dibilang Yamaha Y16ZR adalah sosok yang benar-benar jauh berbeda jika dibandingkan dengan Yamaha MX-King. Dan meskipun kalau dibandingkan secara power masih di bawah Satria FU injeksi, setidaknya banyak fitur yang ditawarkan Y16ZR yang mungkin tidak bisa kita dapatkan pada motor bebek sport lainnya. Namun yang jadi permasalahan sekarang adalah berkat adanya fitur tambahan tadi, harga Y16ZR di Malaysia pun juga berubah menjadi cukup mahal, di mana untuk versi terbarunya kini dibanderol harga Rp11.118 atau setara 38 jutaan. Harga tersebut selisih cukup banyak dengan harga Y15ZR alias MX-King 150 versi Malaysia yang dijual seharga Rp8.998 atau setara 32 jutaan, dan tentunya selisih lebih banyak lagi dengan MX-King Indonesia yang dijual 24 jutaan saja. Dengan adanya permasalahan harga tersebut, mungkin ini adalah salah satu alasan yang membuat Yamaha Indonesia sampai sekarang masih belum bisa mendatangkan motor ini ke tanah air dalam waktu dekat. Namun, jika motor ini dirakit secara lokal dan bandrol harganya bisa ditekan menjadi 30 jutaan lebih sedikit, mungkin Y16ZR masih cukup masuk akal untuk dibeli. Soalnya kalau harganya sama seperti di Malaysia,
tentunya konsumen bakalan lebih memilih untuk membeli Sportback 150cc. Saya tahu, pasar motor matic sekarang memang masih mendominasi puncak klasmen. Namun kalau dilihat dari segi penjualan, MX King ini bisa dibilang adalah salah satu motor bebek Yamaha yang secara penjualan masih cukup diminati ketimbang motor bebek Yamaha lainnya. Sehingga sudah semestinya Y16ZR dirilis di Indonesia, mengingat banyaknya negara tetangga kita yang sudah memasarkan Y16ZR sejak beberapa tahun silam. Apalagi sekarang banyak tuner mesin yang mempercayakan MX series untuk digunakan sebagai basic motor balap, baik itu balap road race maupun balap drag race. Jadi kemungkinan Y16ZR masuk ke Indonesia sepertinya masih ada, tapi belum akan terwujud dalam waktu dekat ini. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.